Ada sebenarnya tantangan yang sangat besar dekat-dekat ini dan agenda itu masih agenda samar-samar tapi kelihatannya akan membuncah ya ketika mulai dibicarakannya sebentar lagi akan amandemen. Dan amandemen ini saya ingin menjuluki bahwa bisa jadi menjadi kotak Pandora ya, sekali dibuka itu bisa mengundang begitu banyak setan-setan untuk masuk ke sana, bermunculanlah setan-setan. Agenda amandemen misalnya yang mulai didorong nih dan mulai bergulir terus itu termasuk misalnya soal periodisasi jabatan presiden, ada perpanjangan masa presiden, ya, termasuk begitu banyak sebenarnya yang tidak pas. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana teman-teman juga tidak hanya berhenti pada titik mundur, jatuhkan, atau kemudian bicara soal perbuatan tercela, tapi juga mengawal geliat para politisi di balik amandemen ini. Karena senang sekali sebenarnya para politisi dengan posisi kalau Anda menyuarakan menjatuhkan misalnya Jokowi, para politisi akan senang sekali. Banyak yang akan menyambut itu karena kemudian membuka kesempatan untuk melakukan apa, bahkan bukan sekedar bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi alat jual beli kepentingan, menawarkan sesuatu yang harus dibeli dengan harga tertentu dan lain-lain sebagainya. Udah sekian lama sebenarnya saya ingatkan. Saya ingat berkali-kali misalnya di ILC saya sudah bicara soal bahayanya kutukan periode kedua, kan? The curse of second term. Kalau kita baca misalnya The Curse of Second Term di pemerintahan Amerika, hampir semua presiden di second period itu mengalami kegagalan. Tidak ada yang tidak. Hampir semua, 94 atau 95% itu mengalami kegagalan. Itu bisa dilihat dari jumlah dukungan terhadap partai penyokong presiden itu pasti anjlok. Termasuk, kalau kita akui termasuk Obama. Ya, di second period itu dia mengalami. Nah, apa problem di second period? Saya sudah sampaikan sekian lama itu, biasanya ada kejadian khusus, ya, dan itu akhirnya dianggap sebagai, itu yang disebut curse-nya terhadap second period itu. Dan tapi yang kedua adalah terfragmentasinya dukungan politik. Dan itu sebenarnya terbahasakan dari berbagai baliho itu, ya. Sebenarnya memang wajar dalam tanda kutip, ya. 2-3 tahun sebelum pemilu, apalagi second period, pemerintahan sudah pecah. Dan disitulah kelirunya Jokowi ketika yang dia nikahi itu tetap adalah partai politik dan kepentingan politik. Jokowi kelihatannya terlambat menyadari, ya. Kelihatan terlambat menyadari ketika second period ini dia sudah masuk pada ruang, saya ingin mengatakan perangkap periode kedua, dan kutukan periode kedua itu kemudian sudah mulai terkena ke dia. Jadi ya menteri-menteri pun sudah mulai mengalami kesetiaan ganda, ya. Menteri-menteri mengalami kesetiaan ganda, partai-partai mengalami kesetiaan ganda. Tentu mereka akan mulai bicara soal menyokong pimpinan-pimpinan partainya dibanding kemudian berbicara menyokong presiden. Dan itu sebenarnya yang terjadi sekarang. Jadi pada satu sisi ini saat-saat rapuhnya presiden, dan bayangan saya sebagai presiden harusnya dia mengambil posisi ini untuk segera membalik kerapuhan dukungan politik, kerapuhan relasi dengan pemerintahan daerah secara vertikal, pemerintahan secara vertikal, dan kerapuhan relasi dia dengan publik. Saya mau memberikan catatan begini, mungkin saatnya juga kita mulai berpikir pada agenda reformasi konstitusi. Ya. Ada sebenarnya tantangan yang sangat besar dekat-dekat ini, dan agenda itu masih agenda samar-samar, tapi kelihatannya akan membuncah ya ketika mulai dibicarakannya sebentar lagi akan amandemen. Dan amandemen ini saya ingin menjuluki bahwa bisa jadi menjadi kotak Pandora. Ya, sekali dibuka itu bisa mengundang begitu banyak setan-setan untuk masuk ke sana. Bermunculanlah setan-setan. Agenda amandemen misalnya yang mulai didorong nih dan mulai bergulir terus itu termasuk misalnya soal periodisasi jabatan presiden, ada perpanjangan masa presiden, ya, termasuk begitu banyak sebenarnya yang tidak pas. Nah, saya nggak tahu ya bagaimana teman-teman juga tidak hanya berhenti pada titik mundur, jatuhkan, atau kemudian bicara soal perbuatan tercela, tapi juga mengawal geliat para politisi di balik amandemen ini. Karena senang sekali sebenarnya para politisi dengan posisi kalau Anda menyuarakan menjatuhkan misalnya Jokowi, para politisi akan senang sekali. Banyak yang akan menyambut itu
karena kemudian membuka kesempatan untuk melakukan apa, bahkan bukan sekedar bisa melakukan sesuatu, bisa menjadi alat jual beli kepentingan, menawarkan sesuatu yang harus dibeli dengan harga tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi barangkali isu amandemen ini juga menarik untuk kita perhatikan ya, selain isu-isu yang tadi dibicarakan. Dan yang terakhir saya mau bilang bahwa kalau kita bicara soal pemerintahan Jokowi, memang udah sekian lama sebenarnya saya ingatkan. Saya ingat berkali-kali misalnya di ILC saya sudah bicara soal bahayanya kutukan periode kedua kan, the curse of second term. Kalau kita baca misalnya the curse of second term di pemerintahan Amerika, hampir semua presiden di second period itu mengalami kegagalan. Tidak ada yang tidak. Hampir semua, 94 atau 95% itu mengalami kegagalan. Itu bisa dilihat dari jumlah dukungan terhadap partai penyokong presiden itu pasti anjlok. Termasuk, kalau kita akui termasuk Obama. Ya, di second period itu dia mengalami. Nah, apa problem di second period? Saya sudah sampaikan sekian lama itu, biasanya ada kejadian khusus, ya, dan itu akhirnya dianggap sebagai, itu yang disebut curse-nya terhadap second period itu. Dan tapi yang kedua adalah terfragmentasinya dukungan politik. Dan itu sebenarnya terbahasakan dari berbagai baliho itu. Ya, sebenarnya memang wajar dalam tanda kutip ya, 2-3 tahun sebelum pemilu, apalagi second period, pemerintahan sudah pecah. Dan disitulah kelirunya Jokowi ketika yang dia nikahi itu tetap adalah partai politik dan kepentingan politik. Dia paksa terus dirinya, padahal menurut saya sebenarnya ada dua kesempatan yang bisa dia lakukan. Yang dia lakukan adalah menikahi publik supaya menjaga stabilitas pemerintahannya, atau menikahi, jangan masuk ke politiknya, tapi menikahi sistem pemerintahannya atau pemerintahan secara vertikal. Harusnya yang dia kuatkan itu relasinya dengan pemerintahan daerah. Nah, tetapi saya melihat dua-dua tidak dilakukan. Bahkan ada pemerintahan daerah itu yang seakan-akan dianggap sebagai oposisi dan berhadapan-hadapan terus dengan presiden saat ini. Nah, saya ingin menarik di situ. Saya ingin mengatakan bahwa kita memaknai Presiden Jokowi itu di second period juga, ya, di mana memang the curse of second term-nya tinggi, fragmentasi dukungan politik sudah biasanya acak adut karena semua orang merasa akan mulai dari zero nih, 2024 akan dari zero, semua mulai memanaskan mesin. Kalau ada misalnya isu amandemen, isu periodisasi ketiga, jangan dibahasakan secara sederhana bahwa itu restu, bisa jadi itu menjadi tawaran politik, bisa jadi itu jualan politik, ada banyak kemungkinannya untuk dibahasakan itu. Nah, salah satu yang saya mau bilang adalah Jokowi kelihatannya terlambat menyadari, ya, kelihatan terlambat menyadari ketika second period ini dia sudah masuk pada ruang, saya ingin mengatakan perangkap periode kedua, dan kutukan periode kedua itu kemudian sudah mulai terkena ke dia. Jadi ya menteri-menteri pun sudah mulai mengalami kesetiaan ganda, ya, menteri-menteri mengalami kesetiaan ganda, partai-partai mengalami kesetiaan ganda. Tentu mereka akan mulai bicara soal menyokong pimpinan-pimpinan partainya dibanding kemudian berbicara menyokong presiden, dan itu sebenarnya yang terjadi sekarang. Jadi pada satu sisi ini saat-saat rapuhnya presiden, dan bayangan saya sebagai presiden harusnya dia mengambil posisi ini untuk segera membalik kerapuhan dukungan politik, kerapuhan relasi dengan pemerintahan daerah secara vertikal, pemerintahan secara vertikal, dan kerapuhan relasi dia dengan publik. Begitu.